Hai gengs, welcome back to my channel. Hari ini aku mau buat video describe followers. Jadi dulu aku di Instagram tahun 2021 waktu zamannya masih pandemi gitu, aku pernah bikin di IG story describe followers dan itu antusiasnya gede banget, banyak ikutan. Terus hari ini aku mau bikin di YouTube gitu. Nah itu disclaimer dulu ya, yang aku describe hari ini tuh mereka udah setuju, nggak baperan. Jadi udah setuju foto dan ID Instagramnya dimunculin dan nggak baperan. Jadi udah siap sama aku kalau ada kata-kata aku yang kurang enak atau nyinyir, mereka udah setuju gitu. Oke, kita langsung describe aja. Ada 10 orang hari ini. Oke, jadi hari ini tuh aku mau nge-describe jadi karakternya gimana, tempat nongkrong, tapi aku ini mau describe-nya ala Bandung aja ya, tempat nongkrong di Bandung, jajanan yang cocok dengan muka-muka dia tuh apa, lagu yang dia dengerin yang cocok sama mukanya apa, sama pekerjaan yang cocok dengan mukanya apa gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke finalis pertama, pemirsa. Finalis pertama ada Aldo Gustiono 21. Ini salah satu mutual aku, kreator juga. Nanti dimunculin fotonya. Menurut aku ya, karakter orang ini tuh wibu ya menurut aku ya. Dia tuh kayak wibu. Terus dia tuh kalau punya pergaulan di sekolah, gengnya tuh circle-nya tuh kayak punya dunia sendiri kayak gitu. Tapi ini orang tuh pinter tapi nggak culun gitu. Ngerti nggak sih, wibu yang nggak culun gitu tapi punya circle di sekolah gitu, kayak gitu. Terus tempat nongkrong yang cocok di Bandung buat dia tuh menurut aku kayaknya Gramedia BIP ya. Gramedia BIP nggak sih tempat enggak sih Toga Mas. Gramedia BIP gitu, pasti dia sama teman-temannya nyari buku-buku yang diobral gitu. Yang sebelah sananya ya bukan yang Gramedianya, di bazar gitu. Abis gitu jajanan dia ini biasanya KFC sih ya, KFC float gitu biasanya jajan, KFC float sama kentang sama burgernya, nggak makan nasi gitu. Abis gitu lagu yang cocok buat dia tentu saja lagu-lagu Japanese kayak gitu. Aku nggak ngerti juga lagu Japanese apa, Aishiteru mungkin gitu, nggak tahu gitu. Terus kerjaan yang cocok buat ini video editor, karena mukanya muka video editor, dan kalau nggak salah dia juga video editor deh gitu. Seperti itu. Lanjut ke yang kedua, ada Nevin Diau. Oke, Mbak Nevin Diau, menurut aku Mbak Nevin Diau ini karakternya ukti pendiam gitu. Ukti pendiam, pemalu gitu kalau di sekolah. Terus anti banget nyinyir. Terus biasanya dia ini kalau posting sesuatu menggunakan kata-kata yang sedikit baku gitu ya, menurut aku ya kalau di IG story gitu. Terus dia ini tidak terlalu mengikuti perkembangan zaman karena mukanya sangat-sangat polos kayak gini. Terus tempat nongkrong dia ini pasti Chingu Korean Cafe ya. Karena langsung nyambung ke lagu yang cocok buat ini, lagu-lagu Korea udah pasti gitu. BTS, NCT gitu, EXO, pasti mbak-mbak ini bias-biasnya kayak gitu. Terus jajanan yang cocok tentu saja topoki ya, topoki, terus raboki gitu, kayak gitu-gitu. Dan pekerjaan yang cocok buat mbak ini adalah penulis. Oke, lanjut ke finalis ketiga. Finalis ketiga ada Opan KRGB. Nih, Mas Opan nih ya menurut saya karakternya dia nih humble. Mas Opan nih humble, terus kalau di circle nih Mas Opan nih kayak yang paling ngerangkul jadi abang-abangan gitu. Mas Opan nih karena karena cocok aja dengan postur badannya gitu. Abang-abangan banget lah, kayak suka dideketin cewek-cewek cantik gitu, bang gitu. Tapi dia nggak kurang ajar sama temen ceweknya, nggak seenaknya ngerangkul, enggak gitu. Tetap baik, tetap sopan. Terus tempat nongkrong yang cocok buat Mas Opan ini apa ya menurut aku? Kayaknya Mas Opan ini social butterfly ya, anaknya gitu, sering ngopi kemana-mana, circle-nya banyak, suka ikut apa kalau di kampus itu namanya? Bukan seminar apa sih? Kayak OSIS di kampus deh. Himpunan
pasti muka-mukanya ketua himpunan nih si Mas Opan nih. Jadi nongkrongnya menurut aku di DU Coffee kayaknya ya. DU ya, tempat-tempat yang mainstream, banyak anak-anak di sana gitu. Terus jajanan yang cocok buat Mas Opan nih kayaknya Mas Opan ini sering banget nge-grab Janji Jiwa deh kayaknya ya, kalau dari muka-mukanya, sama beli rotinya juga sekalian gitu. Terus lagu yang cocok buat Mas Opan kayaknya apa ya? Bentar. Lagu yang cocok. Ya bener, lagu yang cocok buat Mas Opan Hindia, Rumah ke Rumah gitu. Dan pekerjaan cocok buat Mas Opan ini karena agak pemimpin ya. Jadi apa ya biasanya pemimpin? Nah bener startup, tapi startupnya nggak yang hype, nggak yang gaul-gaul gitu ya, yang startup biasa aja. Cuman emang mementingkan benefit, profit kayak gitu. Oke, lanjut. Perempuan lagi, ada Mbak Aisyah namanya. Aisyah cina. Mbak Aisyah ini tipikal cewek-cewek TikTok. Karakternya dulu ya. Mbak Aisyah ini karakternya cewek-cewek yang lumayan dikejar cowok-cowok lah gitu. Habis gitu anaknya nggak pernah julid. Tapi kalau sama circle-nya julid sih menurut aku ya. Kalau sama circle-nya pasti julid. Mbak ini murah senyum, humble juga gitu. Mukanya ada sedikit bermodal untuk jadi selebgram sebenarnya ya Mbak ya. Mbak Aisyah gitu. Tempat nongkrong yang cocok untuk dia nih biasanya apa ya di Bandung tuh yang agak ini ya. Apa ya bentar. Enggak 372. Ini Mbak ini suka nongkrong di daerah Dago-Dago atas biasanya. Tempat-tempat kopi Dago-Dago atas yang estetik bener. Yang agak estetik, yang agak apa? View-nya kota Bandung. City light gitu. Terus jajanan yang cocok buat Mbak ini biasanya seblak sih. Cewek-cewek ini senengnya seblak yang pedas-pedas gitu. Lagu yang cocok buat Mbak ini biasanya Malik and the Essential, Kahitna, anak-anak pensi banget mukanya. Dan pekerjaan cocok buat Mbak ini menurut aku jadi selebgram yang suka nge-review make up menurut aku. Cocok sekali Mbak Aisyah ini. Lanjut ke Mas KR Hobiab. Oke. Mas KR Hobiab ini dari potongan rambutnya lumayan cowok-cowok AGB Bandung ya, anak gaul Bandung banget gitu. Nongkrong di kafe, duduk di beanbag gitu. Pasti mas-mas ini punya circle tersendiri gitu. Terus humble juga pasti orangnya, cuman nggak terlalu populer yang gimana. Dibilang biasa enggak, dibilang populer juga enggak, tapi kayak menengah aja lah gitu. Dilihat dari pose, editan fotonya gitu, standar aja gitu, standar anak Bandung gitu. Habis gitu tempat nongkrong dia pasti di Nako Coffee nih. Kopi Nako pasti nih. Habis gitu, bukan di Kopi Nako ini mah. Di lupa namanya, Egtin Coffee deh kalau nggak salah. Egtin, iya. Egtin Coffee jalan apa ya? Iya, Egtin Coffee lah. Tempat nongkrongnya, terus jajanannya biasanya nggak jajan karena lebih seneng ngerokok biasanya mas ini. Digayem rokoknya. Terus lagu yang cocok biasanya Fish. Fish lagu yang cocok buat kelas ini mah Fish biasanya. Terus pekerjaan yang cocok menurut aku graphic designer cocok buat mas ini, pemukaan gitu. Oke. Lanjut ke Mbak Devis _Devis LV. Mbak Devis LV ini tipikal cici-cici humble, murah senyum, tidak sombong. Muka-mukanya seperti anak Maranatha ya menurut aku cici-cici ini. Abis gitu dia ini bukan pick me girl, bukan, karena mukanya sangat-sangat humble menurut aku ya, jadi nggak pick me gitu, nggak choose me, pick me. Terus apalagi ya, menurut aku dia juga kalau dideketin cowok bukan yang tipikal jual mahal, tapi nggak murahan juga, jadi dia open gitu, open dalam relationship, open dalam pertemanan juga. Abis gitu tempat nongkrong yang cocok buat dia nih kayaknya Nanis Pavilion kayaknya ya. Nanis Pavilion atau enggak Miss Be Provide lah gitu. Terus jajanan dia biasanya Starbucks atau
Apa ya? Oh, Dear Me Butter. Jajanan-jajanan di muka-muka dia ini biasanya jajanannya Dear Me Butter atau Starbucks gitu. Lagu yang cocok buat Mbak ini biasanya lagu-lagu apa ya? Lagu-lagu Hone biasanya. Lagu-lagu Hone dengerinnya biasanya. Terus pekerjaan cocok buat Mbak ini adalah sekretaris di kantor. Oke, lanjut ke seorang lelaki lagi namanya Yan Rasde. Yan Rasde ini dilihat dari stylenya anak-anak streetwear Bandung banget ya. Fotonya juga di pinggir jalan, pakai DSLR gitu, sangat-sangat HD fotonya gitu. Karakternya biasanya pendiam sih anak-anak streetwear tuh, nggak banyak ngomong, stay cool. Kayak kalau di TikTok tuh kayak yang suka, tahu nggak sih cowok-cowok yang suka posting gak gantengan, ngerti kan? Ngerti kan cowok-cowok yang suka posting gak gantengan ya? Nah, benar-benar rambut gitu. Nah, hype abis deh pokoknya gitu. Nah, baru ini nih tempat nongkrong yang cocok untuk Ian ini di Kopinako biasanya ya. Kopinako Bandung gitu. Jajanan yang cocok dengan dia ini biasanya apa ya jajanan yang cocok dengan dia nih? Bentar. Apa ya? Aku tahu nih, di mall nih suka apa ya jajanan cocok dengan dia? Biasanya kopi-kopi di cafe gitu sih, atau enggak chat time lah ya. Chat time masih masuk sih di dia gitu. Nah, lagu yang cocok buat ini biasanya lagu-lagu TikTok. Angel Baby Angel gitu, atau enggak ya lagi viral aja di TikTok, biasanya dia dengerin gitu. Karena dia butuh untuk bikin video yang transisi-transisi gitu tentang fashion. Jadi dia pasti nyari lagu-lagu viral atau nyari double tag biasanya, lagu-lagu double ya judulnya ada double tag, tahu kan? Double tag. Terus pekerjaan yang cocok buat dia ini foto model. Gitu. Foto model. Lanjut ke seorang perempuan lagi namanya Wi PRTW. Kayaknya Pratiwi deh, Wi Pratiwi _ Ini muka mbaknya muka-muka judes, tukang julid judes. Nggak suka ngelabrak, tapi kalau gosip pedas banget kayaknya mulutnya nih mbak ini gitu. Terus abis gitu biasanya mbak ini tuh banyak banget yang nggak suka. Padahal mereka yang nggak suka tuh belum benar-benar kenal sama Mbak Wi Pratiwi ini. Aslinya baik deh kayaknya gitu, cuman mukanya aja yang sangat judes dan pijuliden gitu. Jadi kelihatannya sangat-sangat tidak mau berteman dengan kamu gitu. Habis gitu tempat nongkrong yang cocok untuk Mbak Wi Pratiwi ini biasanya di Pati Ukur, beli dimsum gitu. Suka banget tebar pesona dengan fashionnya, kantongnya lagi usum sekarang tahu kan. Terus gitu, style itu pakai celana jeans gombrang gitu, baju dimasukin, baju yang panjang segitu. Pada tahu mungkin ya style-style kayak gitu. Jajannya di DU gitu. Terus jajanan yang cocok dengan dia ya tadi dimsum gitu, donat bakar DU gitu. Ayam penyet di DU gitu. Siput pinggir jalan gitu. Nah, lagu yang cocok buat Mbak Wi Pratiwi ini biasanya adalah lagu-lagu galau. Fabio Asher gitu, Id Gitaf gitu, terus Ziva gitu, Mahalini cocok dengerin oleh Mbak Wi Pratiwi. Pekerjaan cocok buat Mbak Wi Pratiwi ini adalah menurut aku cocok banget jadi pegawai bank sih. Cocok lah, masih cocok buat pegawai bank walaupun judes mukanya ya. Seorang pria lagi namanya Naufal Musyapa 078. Naufal Musyapa 078 ini adalah abang-abangan banget. Dia ini sering banget nongkrong di coffee, part time jadi barista juga gitu. Terus dia sering banget apa sih kalau yang San Mori. Jadi sering banget San Mori gitu. Kalau dilihat-lihat ya, karakternya humble banget ke semua orang, pasti sering banget jadi satu orang di circle tuh yang sering ngejokes gitu, bikin jokes yang bikin semua orang di circle itu ketawa gitu. Kalau nggak ada Bang Naufal ini nggak rame gitu, circle tuh hampa gitu, garing banget gitu. Habis gitu Bang Naufal ini tempat nongkrongnya biasanya di kopi-kopi yang kalau di Bandung tuh yang masih di gang-gang, ngerti kan? Kafe-kafe yang masih di gang, hidden game yang punyanya tuh temennya biasanya tempat ngopinya tuh gitu, yang masih sepi-sepi gitu, unrated gitu. Terus jajanan yang cocok buat Mas Naufal ini adalah batagor. Ya jujur banget, pasti Mas Naufal suka banget batagor kuah menurut aku ya.
Udah gitu lagu yang cocok buat Mas ini pasti Payung Teduh. Sudah pasti Payung Teduh. Terus apa lagi? Lagu-lagu anak senja tuh. 420 gitu. Bandaneira cocok banget buat Mas Naufal gini. Terus pekerjaan cocok buat Mas Naufal ini biasanya jadi jurnalis ya. Muka-muka kayak menunggu banget bukan infotainment, berita-berita terkini gitu yang suka ngejar-ngejar politikus atau selebriti gitu. Cocok banget Mas Naufal ini. Lanjut ada kayaknya ini yang terakhir deh, bentar. Yes, betul. Ini yang terakhir ada dari Mbak siapa nih? Mbak Sandra.Sabelina. Oke. Mbak Sandra.Sabelina, karakternya ini adalah dia ini pendiam menurut aku. Pendiam, tapi kalau pekerjaan yang menuntut dia harus bicara dia bisa gitu. Tapi aslinya pendiam gitu. Terus Mbak Sandra ini menurut aku sangat-sangat humble, sangat-sangat pemalu juga gitu. Abis gitu biasanya punya pacar polisi atau tentara biasanya ya Mbak ya, dari mukanya. Abis gitu tempat nongkrong Mbak Sandra Sabelina ini biasanya yang agak-agak sepi juga, cuman agak-agak high class ya. Biasanya di mana, gengs? Oh, ini apa namanya? Bellamy. Makanya biasanya di Bellamy, di Tilu Kitchen, terus apa lagi kayak gitu-gitu? Gourmetia gitu. Mbak-mbak ini cocok seperti itu. Hummingbird biasanya makan-makannya di situ. Nah, terus jajanan yang cocok buat Mbak ini tuh biasanya jajannya nggak seblak sih, jajannya kayak yang lagi viral apa, atau biasanya jajanan corn dog biasanya, atau makanan-makanan kayak Pizza Hut atau Pizza Place yang kayak gitu-gitu. Terus lagu yang cocok buat Mbak Sandra.Sabelina ini adalah lagu-lagu Utha Likumahua gitu. Lagu-lagu apa lagi yang sejenis kayak gitu ya? Yang jazz-jazz banget lah gitu, karena Mbak tuh chill banget bawaannya gitu. Terus pekerjaan cocok sudah pasti mbak-mbak yang bekerja di Shopee, Tokopedia, seperti itu. Nah, itu tadi gengs, aku udah nge-describe para followers aku yang keren-keren semua. Dan semoga yang nonton gak pada baper, gak nyantet aku juga gitu ya. Karena ini pure buat seru-seruan aja gitu. Kalau kalian mau konten kayak gini lagi, komen aja di bawah. Makasih udah nonton. Semangat puasanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.